Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya, dan semuanya sudah Allah tetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, dan ada yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata hanyalah ujian keimanan. Namun tidak jarang bagi yang diberikan rezeki, lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatkannya hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Padahal Allah sudah banyak berfirman di dalam ayat-ayatnya untuk selalu bersedekah sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi ada yang harus Anda ketahui, meskipun banyak yang mau bersedekah namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri karena kesalahan atau ketidaktahuan tentang fadilah dari bersedekah. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas siapa sajakah 5 golongan ahli sedekah yang dilempar oleh malaikat ke neraka? Yang pertama, mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yakni bersedekah tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Misalnya adalah supaya mendapat pujian, supaya kita terlihat baik dan lain sebagainya. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. Rasulullah SAW pernah bersabda. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapat pujian dari orang lain dan bukan karena ingin mencari ridha dari Allah, maka orang tersebut akan diseret dan dilemparkan malaikat ke neraka. Yang kedua, menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang seringkali kita lalaikan. Dari nikmat sehat inilah kita bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita. Dan apabila kita sudah mendapatkan rezeki, terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang kita dapat ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus kita berikan. Jika tidak kita berikan atau kita tunda memberikannya,
maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita, atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sang ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan baru berpesan, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh kita masih sehat dan kebutuhan kita sudah tercukupi. Lalu hindarilah untuk menunda-nunda sedekah karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Yang ketiga, tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam ayat tersebut, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk kita berikan sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dulu, kemudian saudara atau kerabat, barulah ke anak yatim piatu, orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang sedang dalam perjalanan musafir, dan seterusnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sedekah kepada orang tua atau kerabat insya Allah memberikan kita pahala berlipat, yakni pahala bersedekah dan pahala silaturahmi. Karena kita semua tahu menyambung tali silaturahmi merupakan salah satu hal yang bisa membuat rezeki semakin mengalir dengan deras. Yang keempat, perhitungan dalam sedekah. Ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita pasti akan mempertimbangkan berapa uang yang akan kita keluarkan untuk berbelanja dengan jumlah uang yang kita miliki. Begitu juga dengan bersedekah, sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit kikir saat kita bersedekah. Hendaknya tidak perlu dihitung-hitung apalagi sampai meresahkan hati. Misal, kemampuan kita bersedekah adalah 10.000, maka bersedekahlah 10.000 tersebut, dan tidak perlu dipaksakan harus bersedekah banyak apabila kita belum mampu. Rasulullah SAW pernah bersabda, bersedekah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita bersedekah tanpa menghitung-hitung, maka insya Allah juga akan mengganti tanpa hitung-hitungan kepada kita, yang artinya balasan bagi orang yang bersedekah karena Allah pasti akan Allah lipat gandakan pemberiannya. Namun apabila kita kikir pelit, maka Allah pun akan kikir kepada kita. Yang kelima, mengungkit-ungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Orang tersebut merasa berjasa atas pemberiannya yang dilakukannya kepada orang lain. Dan jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika tidak karena bantuannya maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Padahal sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kita sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264.
Karena dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hatinya. Kemudian yang terjadi adalah putusnya tali silaturahmi antara sesama muslim. Padahal kita semua tahu siapapun yang memutus tali silaturahmi kepada sesama muslim, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Ada baiknya sikap mengungkit-ungkit sedekah ini dihindari, karena jika berlanjut maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 golongan ahli sedekah yang dilempar malaikat ke neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan kita semua dari segala sifat dan sikap yang tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.